Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Febrian Mulantari. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah, yang beranggotakan saya sendiri, Fitriani Isma dan Rasimah. Adapun pembahasan pada sore hari ini yaitu yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah, yang kedua ada konsep karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga ada tahapan-tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat ada keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Dan pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat membawa siswa pada pembentukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan pendekatan ini memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian dengan berbasis masalah nyata dan autentik, serta problem-based learning atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Ini merupakan model pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan akar masalah yang ada di dunia nyata sebagai konteks pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah, sehingga siswa belajar untuk berpikir kritis dan belajar melalui pengalaman pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dalam konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Yang kedua, itu ada konsep dan karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Pertama, ada strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi strategi pembelajaran berbasis masalah ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua, ada aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran berbasis masalah, seorang guru perlu memiliki bahan pembelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Permasalahan tersebut bisa diambil dari buku tes atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada tahapan-tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Menurut John Dewey menjelaskan bahwa ada 6 tahapan dalam strategi pembelajaran berbasis masalah, yang kemudian ia sebut dengan metode pemecahan masalah atau problem solving. Tahapan-tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima pengujian hipotesis, yang keenam merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Sedangkan menurut Johnson menjelaskan ada 5 tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah melalui kegiatan kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua mendiagnosis masalah, yang ketiga merumuskan alternatif strategi, yang keempat ada menentukan dan menerapkan strategi pilihan, dan yang kelima itu ada melakukan evaluasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Isma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Baik, langsung saja pada bagian D, yaitu keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Pada keunggulan strategi pembelajaran berbasis masalah ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu pemecahan masalah atau problem solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah atau problem solving dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah atau problem solving dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah atau problem solving dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, yaitu pemecahan masalah atau problem solving dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dari pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan masalah juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Keenam, melalui pemecahan masalah atau problem solving bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pembelajaran matematika, IPA, sejarah, dan lain sebagainya pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku saja. Yang ketujuh, pemecahan masalah atau problem solving dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Yang kedelapan, pemecahan masalah atau problem solving dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang kesembilan, yaitu pemecahan masalah atau problem solving dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang kesepuluh, yaitu pemecahan masalah atau problem solving dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Selanjutnya yaitu kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Tidak hanya memiliki keunggulan, strategi pembelajaran berbasis masalah ini juga memiliki kelemahan, diantaranya seperti manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua yaitu keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga yaitu tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Kelebihan atau keunggulan dari mode pembelajaran berbasis masalah ini adalah membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan kehidupan di luar sekolah, melatih keterampilan siswa untuk memecahkan masalah secara kritis dan ilmiah, serta melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, kreatif, dan menyeluruh. Karena dalam proses pembelajarannya siswa dilatih untuk menyoroti permasalahan dari berbagai aspek. Kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah ini adalah seringnya siswa menemukan kesulitan dan menemukan permasalahan yang sesuai dengan tingkat pemikiran siswa. Selain itu juga pembelajaran berbasis masalah memerlukan waktu yang relatif lama dari pembelajaran konvensional, serta tidak jarang siswa menghadapi kesulitan dalam belajar. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa dituntut untuk belajar dengan mencari data, menganalisis, merumuskan hipotesis, dan memecahkan masalah. Di sini, peran guru sangat penting dalam mendampingi siswa sehingga diharapkan hambatan-hambatan yang ditemui oleh siswa
dalam proses pembelajaran dapat diatasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.